Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini saya mau ganti mas rem atas ya, atau sentral rem atas nih. Ini barangnya yang baru udah saya siapin ya. Tuh sama minyak rem ya, sama kunci-kunci. Nah ini bocor nih ya, rembes tapi rembes parah. Nih kalau kita raba ya dari sela-sela antara bos rem sama mas remnya tuh basah nih ya. Tuh, ini minyak rem nih ya. Emang kalau ini rembes, ini rem masih berfungsi ya. Beda kalau yang bocor di roda ya. Kalau yang bocor di roda depan atau belakang tuh, kalau memang udah parah bisa nyeplos dan harus diganti, harus dibongkar. Tapi kalau untuk mas rem atas ini sementara masih bisa dipakai ya. Beda kalau yang di roda tuh harus dibongkar, bahaya bisa blong ya. Saya ulang lagi ya. Tapi kalau untuk mas rem atas yang rembes tuh, rem masih berfungsi ya, tapi terkadang nggak maksimal. Tapi kalau udah ada barangnya sebaiknya segera diganti ya. Ini saya ulang lagi ya, untuk teman-teman kalau misalkan mas rem atas bocor atau rembes, remnya ya masih ada fungsinya. Tapi kalau yang di roda depan atau belakang bocor harus dibongkar, harus diperbaiki, bahaya bisa blong ya. Nah, ini ya, ini udah ada barangnya ya, nanti kita pasang. Dan untuk masanya gampang, nanti kita ya, ini buka dulu tutupnya. Dan untuk buka ini kan ada 4 baut ya, ini yang modelnya 4 baut nih, 4 murnya kita lepas. Dan nanti untuk lepas yang sebelah kiri, ini setirnya digeser ke arah kiri dulu ya. Videonya udah banyak banget ya, gampang gantinya, cuma buka 4 baut. Nanti yang barunya dipasang ya, jadi nggak susah nggak. Nah ini saya mau sharing masalah rem ya. Ini penting buat teman-teman supir ya, teman-teman yang punya mobil ya, biar nggak salah prediksi. Nih ya, ini tolong jangan skip, ini penting. Soalnya untuk rem yang kadang-kadang rem nggak bocor ya, tapi kadang-kadang nyeplos. Kalau kadang-kadang nyeplos, minyak rem benar-benar utuh, kemungkinan juga masalah di mas rem atasnya ini ya, ini yang ininya itu biasanya masalah di yang belakang. Kalau karet belakang yang rusak, otomatis peda rem kadang-kadang nyeplos, tapi minyaknya nggak keluar karena terhalang sama karet yang depan ya. Kecuali kalau yang depan bocor kayak gini ya, ini bisa langsung rembes keluar nih. Tuh, basah ya. Bisa juga kadang-kadang peda rem itu bagel atau keras ya, atau batu, mungkin pernah ngalamin ya. Itu juga banyak penyebabnya. Kalau peda remnya bagel atau keras atau batu, kemungkinan ya ini seal vakumnya yang di depan mas rem itu rusak, rembes. Cirinya kalau pas diinjak, peda rem ditahan, bunyi ngeses ya, kayak berdesis ya, angin keluar. Dan kalau udah parah, biasanya kalau mesin pas hidup, peda rem nggak diinjak, bunyi ngeses terus ya, angin keluar tuh. Itu seal vakum yang bocor. Nah, nanti lama-lama nih peda remnya bisa keras atau bagel. Bisa juga kalau peda remnya keras, remnya batu, kurang pakem, itu kemungkinan ya piston rem ada yang macet, bisa depan bisa belakang, tapi yang sering belakang yuk. Kalau udah pada macet pasti peda remnya agak keras ya. Tapi misalkan ya peda remnya keras, kurang pakem, sealnya aku nggak rembes, nggak bocor ya, aman. Piston rem bener-bener nggak macet ya, udah dibongkarin nggak macet. Nah, bisa juga arang blower ya. Nanti arang blower tepatnya nih nanti di mesin ya, nih ya, saya tunjukin, nanti saya praktekin langsung, jangan skip. Dan untuk melihat arang blowernya aus apa enggak, caranya gampang. Nanti mesin hidupin, selang ini hitam kita cabut, harusnya hisapannya kencang. Tapi kalau hisapannya lemah, berarti arangnya udah aus ya.
Ya, saya langsung praktekin ya. Saya mau hidupin dulu. Ya, sabarin dulu nih. Takut masuk gigi ntar ngaceng. Nah, kita hidupin. Kalau udah hidup, selanjutnya kita cabut ya. Nah, ini hisapannya harusnya kencang. Nanti kalau lemah, berarti arang blowernya udah pada aus. Nah, nih, nah, tuh, nih. Kalau kayak gini, ini arang blower masih bagus. Ya, tuh, hisamnya kencang kan? Nah, tuh. Kalau hisapannya lemah, berarti arangnya udah pada aus ya. Ya, pasang lagi. Nanti kita tunjukin ya tempat arang blowernya. Ini masih bagus arangnya, soalnya hisapannya masih kencang. Saya matiin dulu ya, kita jungkit dulu kakinya. Nih ya, udah saya jungkit. Ya, tempat arang blower, pompa blower nih ya. Ya, di samping mesin ya, depan mesin nih. Jadi kalau kita urut terus dari sini nih ya. Ini kan booster rem. Ini selang ya, menuju ke bawah ya. Dari bawah nih ke bawah kabin ya. Nah, di sini nih. Kalau beli umplung kan di depan ya. Ini dari tangki ini ada selang. Saya ulang lagi ya. Ini booster rem atas nih. Ini selang ya. Selang ke bawah menuju tangki yang di bawah nih. Nah, terus dari tangki ada selang ya, kita telusuri. Nah, nih terus ke sini. Nah, di sini ada dua cabang ya. Yang satu masuk ke solenoid brake, yang satu ke arang blower ya, pompa blower nih di sini. Nah, kita buka ya. Nanti di sini kita buka tali kepasan dulu ya. Kita kalau ngelihat arangnya harus enggak, kita buka nih ya. Ini ya tempat pompa blowernya. Arangnya ada 3 ya. Videonya udah ada ya, cara ganti, cara buka pasang ada. Tapi sebelumnya dia juga cek nih. Ini baut nempelnya nih. Ini ada saringannya nih. Bukannya pakai kunci 27 ya. 27 ya. Nah, nanti kita cek kalau saringannya ada kotoran, kadang-kadang ada kerak tuh. Itu juga bisa ngaruh. Kalau ada kerak, ada kotoran, nanti hisapannya lemah. Karena apa? Terhambat. Rem juga bisa bagel. Tapi kalau ini maksudnya buat nempelnya saringannya bener-bener nggak ada sumbatan, nggak ada kotoran, berarti arangnya yang masalah, udah harus diganti ya. Jadi belinya itu satu set ya, itu ada 3. Video cara buka pasangnya udah ada nih. Jadi ya untuk teman-teman ya, misalkan remnya keras, kurang pakem, bagel, itu banyak penyebabnya. Kemungkinan seal vakumnya rembes. Ciri rembes kalau mesin hidup di sini ya, nih, ada suara ngeses. Itu kalau udah parah ya. Tapi kalau belum parah, pas diinjak ya, tahan. Itu aja suara ngeses. Tapi kalau diinjaknya cuman sekali-kali bunyi, nah kayak gini, ini nggak masalah, nggak apa-apa nih. Kecuali diinjak terus bunyi terus. Nah, itu berarti ya ini silnya ada rembes. Itu juga bisa peta rem jadi bagel ya, keras. Bisa juga kalau remnya keras, bagel, piston rem pada macet. Tapi kalau piston rem pada macet, nggak macet, benar-benar nggak macet ya, kemungkinan arang blowernya ya.
cara melihat arang blower atau arangnya aus apa enggak, mesin turbin selangnya cabut. Harusnya normalnya hisapannya kenceng, tapi kalau hisapannya lemah berarti arangnya di sini ya sudah pada aus. Tapi sebelum kita buka arangnya, kita kan buka baut nepel. Kita lihat dulu, dilihat ya, kalau ada sumbatan rapat atau ada kotoran, itu berarti masalahnya di situ ya, bukan arangnya ya. Videonya ada waktu itu mobil Dina ya, pas saya perbaikan mobil Dina, benerannya keras ternyata ya. Hisapannya saya cek lemah juga. Saya buka ini ya, baut nepelnya ada saringannya nih, ini ada sumbatan ya, mungkin kena kotoran-kotoran ya, akhirnya gumpal, pedal rem jadi keras, rem juga bagel. Jadi sebelum kita buka arangnya, kita cek dulu ya, ini nepelnya nih, kalau saya nyebut pentilnya itu ada saringan kecil-kecil ya, itu kalau tersumbat juga itu akibatnya rem jadi bagel. Itu ya sekedar sharing ya untuk teman-teman supir, semoga walaupun sedikit ada manfaat. Saya mau lanjut ya, mau ganti ini, ganti mas rem atas nih. Ini basah nih, berarti minyak rem juga kurang tuh, minyak rem juga kurang terus tuh ya. Nanti kita buka bocang 4 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.